Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas izinnya kita bisa berkumpul dalam acara pembebasan budaya positif di SDN 2 Cikupa. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua. Semoga nanti di akhir bisa mendapat syafaat darinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cikupa yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan melaksanakan pengimasan modul 1.4 budaya positif. Saya Redi Saryanandi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 2 Cikupa Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan disampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dimulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang memiliki karakter unik dan beragam. Yang ketiga, memiliki budi pekerti. Yang keempat, tugas guru adalah menuntun bakat anak tersebut sehingga tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang kelima, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Yang keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, berpihak pada anak. Selanjutnya tentang perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma ini adalah teori kontrol berdasarkan pemaparan dari Dr. William Glasser dalam contoh teori untuk meluruskan konsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma dalam hal ini yaitu tentang membangun budaya positif, di mana sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lainnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada tabel perubahan paradigma stimulus teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, tahap pertama yang dilaksanakan adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. 4, saya bisa mengontrol orang lain. Kelima, pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal.
Yang keenam, model berpikir menang kalah. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kita lihat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat penerapan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Ada 5 hal untuk menciptakan budaya positif dengan kegiatan, yaitu menciptakan budaya positif. Budaya positif tidak terlepas dari disiplin sekolah. Awal masuk sekolah, hal pertama yang akan tertanam dalam pikiran peserta didik dan orang tua adalah disiplin sekolah. Disiplin merupakan kunci kesuksesan seorang sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara itu, Bapak Ibu? Bapak pendidikan, pencetus Tutpuri Handayani. Betul sekali ya. Kita memiliki seorang bapak pendidikan yang sangat hebat, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang dituntut anak supaya berdasarkan teori Ki Hajar Dewantara. Apa makna disiplin? Ada yang tahu? Bapak Ibu, disiplin. Biasanya anak harus disiplin. Anak-anak sekarang kita harus memakai pakaian rapi, memakai atribut, sabuk dan sebagainya harus sesuai. Jadi disiplin itu adalah mentaati peraturan. Barangkali yang lain menerima hak dan melaksanakan tanggung jawabnya. Menerima hak dan melaksanakan tanggung jawabnya. Ada lagi? Disiplin. Barangkali yang lain? Turut dan taat terhadap aturan. Kita lihat. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, berarti selama ini pemahaman kita tentang disiplin itu, jika anak melanggar sebuah tata tertib sekolah, identik dengan sanksi dan bisa berdampak terhadap anak apabila kita menerapkan satu hal ini, baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana menerapkan suatu kedisiplinan yang baik namun tidak menerapkan hal yang ini?
kita lihat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di mana adalah saling memiliki. Jika motivasi internal kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi seorang guru pendidik yang menuntun anak harus mencerminkan kepribadian yang baik, karena anak itu melihat dan meniru apa yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh bapak ibu guru. Ya, betul ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi internal. Yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apabila seorang anak tidak melakukan suatu kesalahan, pasti anak tersebut merasa senang karena tidak akan mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, suatu saat atau suatu kejadian bisa terjadi apabila ada anak yang melanggar terhadap aturan. Misalnya, setiap hari Senin karena akan melakukan upacara, setiap siswa harus membawa topi dan pakaian yang rapi serta sepatu hitam. Apabila ada anak yang tidak memakai pakaian berdasarkan ketentuan, maka secara spontanitas guru tersebut memberikan. Nah, itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Pasti suatu anak apabila diberikan hal tersebut akan menjadi masalah. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana mengatasi diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Jadi kebetulan sekali karena sekarang ini dalam penerapan kurikulum dari kurikulum merdeka, terdapat berapa dimensi dalam kurikulum merdeka itu? 6 dimensi. Ada yang tahu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada yang tahu nyanyinya? Yuk sama-sama. Ya. Biasanya wali kelas 1, 2, 3 lebih hatam dan lebih hafal. Nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Tujuan dari budaya positif tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau unsur intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sudah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah. Keyakinan, apa bedanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Kita lihat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan, untuk menghindari kolisi. Yang paling penting adalah untuk keselamatan, melindungi organ tubuh kita yang ada di atas, yaitu kepala. Bukan semata-mata hanya variasi dan pelengkap ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kesehatan? Menggunakan masker, mencuci tangan. Berhubungan dengan apa? Kesehatan. Kesehatan sangat penting untuk menghindari dari bibit-bibit penyakit. Bibit penyakit itu sangat berbahaya apabila kondisi tubuh kita sedang tidak bersahabat. Bibit penyakit datang kepada kita, pasti suatu penyakit dapat menempel dalam tubuh kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya hubungannya dengan disiplin waktu. Setiap kali ada peraturan tersebut, kebanyakan dan rata-rata tidak tepat waktu. Bukan hanya peserta tapi penyelenggara. Betul. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi selama ini kita hanya membuat tata tertib tanpa memikirkan efek makna kepada murid. Hanya dibuat saja peraturan tersebut. Apabila ada siswa yang melanggar dengan secara seksama dan secara langsung tanpa memikirkan panjang ke depannya, anak tersebut divonis. Ya, nah, betul. Itu tidak boleh ya. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. 5. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. 6. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga kelas tersebut, termasuk wali kelas yang memberikan arahan dan tuntunan kepada murid yang ada pada kelas tersebut.
Semua murid harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum ke materi selanjutnya, ada yang mau mungkin explain? Kelihatannya sudah tengok kanan kiri, garuk-garuk kepala. Ada yang mau memimpin ice breaking untuk lebih memfokuskan pikiran dan mencerna dalam pemberian materi selanjutnya. Yuk, siapa? Ice breaking. Tidak usah yang sulit-sulit, yang penting meriah. Ya. Boleh? Musitik ya, silakan. Maju ke depan dulu. Oke, karena sudah waktunya cukup lama juga ya, sekarang kita ice breaking dulu agar tidak mengantuk. Oke, saya punya ice breaking tidak terlalu sulit, nanti bisa diterapkan kepada anak-anak di kelas. Dicontohin dulu? Ya, siap. Oke, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Giginya harus kelihatan. Oke, aman. Oke, yang keempat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi Bapak. Terima kasih kepada Ibu Siti, wali kelas 3 yang telah memberikan ekspresi cukup meriah dan membangkitkan semangat kami untuk menerima materi selanjutnya. Sudah mulai cerah pikiran? Cerah. Semangat? Nah, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas yaitu tadi sudah dijelaskan ya, bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan, dibuat dalam bentuk hal positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat, mudah dipahami, berdasarkan surat pendapat bersama, dan bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak menjadi patokan. Apabila akan ada perubahan bisa ditambah, dan apabila ada yang dikurangi boleh dikurangi berdasarkan keyakinan bersama. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau di kelas. 2. Mencatat semua masukan. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan cara menggantikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. 5. Keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas. Nah, yang ini kalimat negatif menjadi kalimat positif. Bisa dipahami? Contohnya, jangan hindari penggunaan kata tersebut. Tidak boleh berisik di kelas, itu kan negatif. Jangan bermain di kelas, gunakan kata-kata kalimat positif. Ya, bisa dipahami. Nah, itu yang harus dihindari. Dan apabila sudah selesai, keyakinan kelas tersebut dipampang di kelas, ya, supaya apabila ada siswa yang hendak melakukan sebuah perbuatan bisa melihat, oh,
kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas bersama, jadi hal-hal tersebut perlu dihindari. Nah, di sini ada sebuah tabel tentang nilai kebajikan yang dituju. Ada sebuah peraturan. 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 4. Dilarang melakukan kekerasan. 5. Dilarang memakan narkoba. 6. Pergantian atau giliran. 7. Gunakan masker. 8. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan itu apa saja? Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan kreatif. Inovatif juga bisa. Berdasarkan peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang mau menjawab nilai kebajikan apa yang ada dalam kegiatan ini? Coba. Berapa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bu Siti, saling menghargai. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bu Irma, disiplin. Wah, sangat meriah. Dilarang melakukan kekerasan. Ada lagi? Dilarang melakukan kekerasan. Baik. Saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Disiplin. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan hubungannya dengan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terkilir, terjatuh, dikusuk dan sebagainya. Kita lihat. Nah, betul tidak? Yang pertama, tanggung jawab, menghormati orang lain. Menghormati orang lain komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain kesehatan, menghormati orang lain kesabaran, berganti atau harus sabar ya, sabar. Menggunakan masker kesehatan, keselamatan, jangan berlari keselamatan juga. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dan diberikan kepada siswa. Pada minggu yang lalu atau awal tahun pelajaran, saya wali kelas 6 mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi siswa itu tadi dibuat langkah-langkahnya, yaitu saling bercurah pendapat, ditulis dalam sebuah kertas, dikinot, lalu dituangkan dan diterapkan pada sebuah karton ataupun kertas metalik, nanti akan dipampangkan di kelas. Jadi semua siswa itu harus terlibat, tidak hanya 1 atau 2 orang siswa. Setelah semua siswa tersebut membuat, kita dapat menyaring dan klasifikasikan apabila ada kesalahan dalam penulisan berdasarkan pendapat siswa tersebut. Guru ada tentu terlibat dalam membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Lalu siswa tersebut menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Ada yang tahu contoh satu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Sama. Kalau mau keluar ke WC harus izin
dan ditempel langsung oleh mereka. Lalu guru tersebut nantinya merangkum keyakinan kelas untuk menjadikan kesepakatan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas dulu Bapak Ibu, nanti berdasarkan keyakinan yang ditulis dan diharapkan oleh semua anggota kelas, jadi muncullah kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Jadi keyakinan dulu langkahnya, baru kesepakatan berdasarkan perbaikan dan bimbingan dari guru. Kan tadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus kalimat positif. Hindari kata-kata negatif. 3. Memahami kebutuhan dasar peserta didik untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung peserta didik menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku peserta didik. Ketika guru mengetahui kebutuhan apa yang mendasari murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selama ini Bapak Ibu guru semua disadari atau tidak, kebanyakan menuntun anak atau menuntut. Ada menuntun, ada menuntut. Menuntut dan menuntun beda. Kalau menuntut itu contohnya kerjakan PR 2 halaman, besok dikumpulkan, harus selesai. Itu menuntut. Setiap anak itu kan memiliki kemampuan, karakter, minat dan bakat yang berbeda. Anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru yang tepat adalah menuntun berdasarkan minat, bakat, kemampuan dan potensi itu Bapak Ibu guru. Kita harus melihat kepada 4 faktor tersebut. Jadi tanpa disadari selama ini kita melakukan hal yang kurang tepat. Menuntut, harusnya menuntun. Contoh menuntun, ya kita mau klasifikasikan, misalnya si A sampai materinya hanya perkalian 2, si B sampai perkalian 3, dibedakan tugas dan pembelajaran yang diterapkan. Jangan memaksakan kepada semua siswa. Hari ini kita harus selesai sampai perkalian 5. Ada siswa yang tidak bisa sampai perkalian 2 pun. Ya, secara tidak disadari gitu. Jadi kurikulum merdeka itu namanya juga merdeka berdasarkan 4 tersebut: potensi, minat, bakat, dan kepribadian. Tuh. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu cinta. Nah, ini dulu survival atau jalan-jalan, piknik, hiburan, healing, itu pasti yang dibutuhkan oleh manusia. Kurang jalan-jalan, pikiran pun beku. Ya. Setelah jalan-jalan, balik lagi ke pekerjaan, ke tanggung jawab kita semua, tambah repot, tambah mumet. Berarti tidak ada mendingnya ya. Healing 1 hari, nambah pikiran lebih dari 1 hari. Betul. Secara tidak disadari. Secara tidak disadari. Bahkan kita sebagai seorang pendidik bisa tertawa pun itu hanya beberapa waktu. Dalam benar pikiran yang paling dalam, bukan hanya dalam lubuk hati paling dalam, pikiran kemana gitu, diwang-wang, belum tenang, betul Pak Ali, belum tenang.
Jadi sebetulnya ini adalah hanya kebutuhan secara keseluruhan manusia ya. Yang kedua, penguasaan. Nah, yang ketiga, cinta, kasih sayang ya, sesama lawan jenis tentunya ya. Yang keempat, kebebasan. Bebas dari segala apa? Penyakit. Bebas dari tuntutan pekerjaan. Bebas dari bebas dari tanggungan piutang. Setiap orang pun pasti memiliki hasrat dan ingin bebas dari segalanya ya. Bebas dari beban hidup, bebas dari pikiran pekerjaan, tapi namanya manusia tidak bisa terlepas dari itu. Masing-masing memiliki kewajiban yang berbeda, tugas dan pokok tanggung jawab. Lalu, nah ini kesenangan, fun. Apakah ada satu orang manusia itu hanya senang-senang saja? Ada. Mungkin dia itu tidak memiliki hal-hal yang berat seperti kita. Itu juga tidak baik karena setiap manusia itu tidak hanya kesenangan yang dicari. Mungkin materi dan finansial, mungkin orang tersebut melebihi dari kapasitas kita. Bahkan ada yang berlebih. Sedangkan kita dituntut memiliki yang kelima ini, kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi kasus seperti yang ada di atas, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Ada yang mau mengungkapkan? Silakan. Kurang bekal. Silakan Bu. Ungkapkan. Depan. Ya, tentunya alasan. Menurut pendapat saya dari kasus Ibu Ani ini, yaitu ada beberapa faktor ya. Kita sebagai tenaga pendidik tidak bisa menyimpulkan bahwa kelakuan anak tersebut dicap buruk gitu ya. Seharusnya dilihat dulu dari berbagai faktor gitu. Seperti jika anak tersebut kan mengganggu ya, seringkali meminta bekal makan siang. Nah, kita juga kan dipalak, betul, palak ya. Tidak boleh, seharusnya tidak boleh. Tapi kita harus melihat dari berbagai faktor. Karena kalau kita itu harus mengajarkan anak untuk berbagi kan ya, harus berbagi. Bisa juga karena anak tersebut tidak mau memberikan gitu ya, kan kita harus berbagi tuh. Kalau bisa dicap dia pelit gitu ya. Jadi si Agus ini nih, aku mau mencoba dia nih, pelit enggak sama saya, bisa juga seperti itu ya. Tapi ada lagi di sisi lain, bisa juga dia tidak diberi bekal oleh orang tuanya dan dia merasa lapar, bisa juga dua kemungkinan. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sangat menginspiratif apa yang diucapkan, alasan berdasarkan pemahaman dan pemikiran dari Ibu Siti. Kita lihat bersama-sama. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. 1.
Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu jelas hubungannya dengan kebutuhan hidup, karena kebutuhan seorang manusia yang utama adalah makan dan minum. Hubungannya itu dengan tenaga. Kalau tidak makan, seorang manusia bisa memiliki rasa sakit dalam perut, timbullah penyakit. Otomatis mati tidak kalau tidak makan? Oh, tidak ya. Membutuhkan proses. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau memiliki rasa saya paling bisa, paling kuat itu. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Mungkin si Agus selama ini dia beri bekalnya berupa nasi telur ceplok atau Indomie, bisa saja telur dadar, kulum telur, mie telur, ya bisa jadi. Jadi si Agus itu meminta kepada temannya, itu kan tidak ada kebebasan. Mungkin di rumahnya merasa bosan atau takut untuk meminta ganti kepada orang tuanya. Itu mungkin beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang keenam, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena dia melakukannya, mungkin itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi hanya memberikan sebuah intermezzo ataupun bercanda, cari sensasi terhadap temannya tersebut. Jadi semata-mata anak tersebut bisa beberapa faktor ya. Ada lima faktor berdasarkan kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya, guru harus mampu meletakkan posisinya pada saat peserta didik melanggar peraturan atau keyakinan yang sudah diterapkan. Seorang guru itu harus memiliki 5 posisi, Bapak Ibu, dalam menghadapi siswa atau peserta didik yang melanggar terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Itu. Nah, ini posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang harus dikuasai. Hindari yang ini. Hindari sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Ya, itu tidak baik. Ada kalimat-kalimatnya di sini, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tanpa disadari kita selama ini ada yang terucap seperti kalimat-kalimat ini. Ya, apabila melihat anak dalam situasi di dalam kelas ataupun di luar kelas ketika pembelajaran, awas ya kalau tidak mengerjakan PR besok dan sebagainya, itu berupa hukuman. Pembuat merasa bersalah contohnya ini,
Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Pak guru, ibu gurunya stres. Bukan masalah di mana dan sebagainya. Jadi diungkapkan dan terucap mungkin secara spontanitas di sekolah, terbawa masalah pribadi, masalah keluarga dan sebagainya. Itu tidak boleh di sekolah ataupun dalam menghadapi pembelajaran bersama anak. Sangat tidak boleh dilakukan. Nah, yang ideal adalah yang ini. Sebagai manajer, ketika menghadapi anak dalam situasi apapun, kita harus tetap seperti manajer atau pemimpin pembelajaran pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita ini sebagai manajer yang menuntun anak dalam pembelajaran. Jadi posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada berapa? Ada 5. Nah, ini ada sebuah tabel yang isinya terdapat beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tindakan seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada yang mau menjawab? Silakan ditulis di dalam tabel atau bisa juga disebutkan. Ya, boleh? Boleh? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Yang tadinya ngantuk dan sebagainya menjadi cerah kembali. Kita lihat, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Ada yang pernah mengalami waktu sekolah barangkali dulu? Tidak pernah. Oh, berarti murid teladan ya? Murid teladan atau teladan? Oh, teladan. Saking ada hal-hal tersebut biasanya terjadi pada tingkat SMP dan SMA ya. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kamu terlambat, silakan lari dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena milik orang lain. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak menggunakan sepatu seharian. Misalnya ada anak yang memakai sepatu warna putih atau kuning. Kamu tidak usah memakai sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat apakah betul jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah,
Yang pertama, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Lanjut. Kita selama ini apabila ada anak yang mendapatkan biasanya berupa medali atau piala dari sebuah lomba-lomba, jangan terlalu berlebihan memberikan ucapan atau kata-kata yang selamat nak, kamu dapat ini dan sebagainya. Jadi itu nanti anak tersebut akan merasa keenakan, akan merasa memiliki rasa berlebih. Saya mah kan juara 1 lomba lari tingkat provinsi misalnya. Jadi anak tersebut merasa paling bisa ya. Jadi kita selama ini mungkin ada penerapan konsep-konsep dan penerapan hal-hal yang kurang tepat. Jadi anak tersebut merasa paling bisa dan paling memiliki kemampuan. Jadi ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul tidak? Betul. Apabila sebuah kejadian siswa tidak mengerjakan pekerjaan di rumah atau pekerjaan di sekolah, silakan kamu karena tidak mengerjakan pekerjaan, maka kamu harus melakukan bla 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 bla. Tentu merasa anak tersebut pasti ada kata-kata yang keluar, namun tidak terungkap atau tidak mengungkapkan di depan gurunya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik, sakit hati untuk jangka waktu lama. Biasanya fisik dulu, lalu ke hati. Pernah merasakan sakit hati? Nah, lebih baik sakit gigi. Oh tidak. Lebih baik tidak sakit. Tidak sakit. Karena tidak sakit itu pikiran pun tenang, makan enak, tidur nyenyak. Nah, betul. Hukuman itu berupa paksaan. Apabila tidak lakukan, maka besok lagi dan seterusnya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri secara disadari atau tidak, anak tersebut pasti di kemudian hari akan merasakan hal-hal yang tidak enak atau sakit. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Orang ada channel Parisa itu paranjang. Iya. Tapi ada tindakan dulu. Apabila ada yang bukunya panjang, anak tersebut menghindar, disumpulkan di saku atau ke belakang celana atau ke dalam baju. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu timbullah suatu tindakan berontak atau menghindar dari kelompoknya atau dari kelasnya. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka waktu lama, kalau konsekuensi waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, lalu kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Lalu apa yang harus dilakukan apabila menghadapi anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara atau tindakan kita sebagai guru untuk meminimalisir dan mengoptimalkan kejadian-kejadian anak yang bisa dikatakan apabila ada anak yang bertengkar, berkelahi, tidak mengerjakan tugas, kita harus membuat tindakan-tindakan yang sepatutnya berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas. Bagaimana penerapannya? Kita harus mengetahui ciri-ciri restitusi itu. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang biasanya apabila ada anak yang bertengkar itu sulit untuk berdamai. Butuh waktu. Tidak semua anak apabila anak tersebut bertengkar, tidak semua anak langsung ceria kembali seperti sedia kala. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi guru. Murid merdeka sehingga sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini adalah salah satu dokumen saya ketika menghadapi 2 orang anak yang bertengkar dan ada anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saya menerapkan segitiga restitusi tersebut dengan menanyakan keyakinan terlebih dahulu. Jadi langkah-langkahnya ditanya dulu siswa tersebut, dipastikan apakah benar anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kenapa alasannya. Setelah kita menanyakan, otomatis anak tersebut pasti berkata dengan jujur. Terlepas dari apabila ada teman-temannya di kelas. Jadi kita semacam kegiatan bimbingan konseling. Kalau ditanya dengan teman-temannya di kelas, pasti anak tersebut malu dan mengungkapkan apa yang sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita harus menanyakan keyakinan. Jadi face to face, berbicara langsung. Lalu ada anak yang bertengkar, itu dipanggil kedua-duanya, alasannya apa, kejadiannya di mana, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tadi telah dijelaskan dari awal, munculnya budaya positif itu adalah dari peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lalu lingkungan positif di sekolah, lalu terciptalah budaya positif di sekolah, mulai dari di diri kita sendiri. Karena tadi telah diungkapkan bahwa kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menuntun anak, siswa, peserta didik yang ada di sekolah. Sejatinya bahwa anak tersebut memiliki karakter berbeda, kemampuan berbeda, potensi yang berbeda, dan kepribadian. Itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengelompokan di kelas. Jadi kita mengetahui, oh siswa ini minatnya
tari misalnya, siswa yang satu ini misalnya olahraga, yang satu ini kepada olah vokal, atau yang satu lagi kepada seni rupa. Itu kita berdasarkan hasil pemilihan dan pengelompokan dengan cara menggali dan menanyakan potensinya kepada peserta didik tersebut. Jadi sejatinya kita seorang guru harus memiliki jiwa manajer yang berkepemimpinan dan menuntun anak supaya berpendidikan dan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kita sebagai guru hanya menuntun, tidak boleh menuntut, ya, tidak boleh menuntut. Maka terciptalah sebuah budaya positif di sekolah. Misalnya pembiasaan ya Bapak Ibu, pembiasaan sebelum masuk kelas biasanya baris di depan kelas masing-masing, pemeriksaan barisan dan sebagainya. Lalu terciptalah kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan tadarusan atau sholat duha berjamaah. Itu merupakan pengimplementasian dari budaya positif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih paparan materi dari saya tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif salam guru penggerak angkatan 11. Saya Edi Parianandi. Dalam hal ini sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu dengan baik. Terima kasih kepada semuanya sekali lagi. Yang lebih spesial lagi mungkin dari Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung saya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Mudah-mudahan saya dalam menempuh pendidikan ini diberikan kelancaran, diberikan yang lainnya, mungkin nanti akhir tahun bisa selesai. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita hari ini dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melaksanakan kewajiban seperti biasa, yaitu belajar. Baik, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu adalah proses di mana suatu kesepakatan yang dibuat oleh bersama dan nanti akan dibuat di kelas kita. Apa itu gunanya? Nanti apabila ada seseorang yang ingin mengungkapkan atau ada keperluan harus meminta izin kepada guru. Betul, amin. Terus nanti kalian menuliskan berdasarkan pemikiran pribadi yang dipikirkan. Apa yang akan dituliskan mulai dari Amel, Susan, Sri, Bapak, Iki, Wawan, Fajar, dan saya. Nanti setelah kalian mengucapkan apa itu keyakinan kelas yang kalian pikirkan, ditulis pada kertas yang sudah dibagikan, nanti ditempel di karton. Betul, di karton ya. Nanti ditempel di sana. Silakan pikirkan apa yang akan kalian ungkapkan dan nanti dibacakan mulai dari Amel sampai ke Ican. Ya. Silakan Amel. Berpakaian rapi sesuai dengan sekolah. Berpakaian. Nah, betul, berpakaian rapi pada aturan sekolah itu wajib ya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Lanjut. San. Masuk kelas tepat apabila ada bel sekolah, tanda waktu masuk, tanda
setelah istirahat masuk lagi. Nanti kalian harus tepat waktu, jangan sampai ada bel masih ada di luar. Harus disepakati ya. 3. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Bagus ya. Apabila ada tugas PR, tugas di sekolah, dan tugas lain harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya apa? Kreatif saat belajar. Betul ya. Harus kreatif. Harus memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita. Lanjut, Iki. Menghargai guru dan teman. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 harus kita hargai sama teman yang di bawah. Harus kita ajarkan yang baik, dan yang ada di kelas luhur atau di kelas atas harus kita lihat contoh yang baik ya. Lanjut, kawan. Berbicara dengan baik dan sopan. Betul ya. Kalau di sekolah itu harus berbicara baik dan sopan. Tidak boleh berkata jorok. Ingat, tidak boleh berkata jorok. Lanjut, ajar. Nah, betul. Apabila ada keperluan ke belakang atau membeli peralatan alat tulis, kalian harus meminta izin kepada siapa? Guru yang ada di kelas. Jangan sampai tidak ada izin langsung keluar ya, tidak boleh ya. Lanjut, Iksan. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Nanti ada waktunya. Pada waktu jam istirahat. Oh, tidak boleh ya, karena fokus kepada pelajaran. Silakan apa yang kalian ungkapkan tadi ditulis pada kertas-kertas yang Bapak tadi berikan. Silakan tulis. Tulis.
keyakinan kelas 6 dan harus disepakati bersama. Sepakat ya? Nah, untuk 6 bulan kemudian, 6 bulan ke depan, kita akan meyakini dan berdasarkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah tadi buat. Ya, mulai dari Amel, Susan, Sri, Dapat, Iki, Wawan, Fajar, dan Ihsan. Semoga telah dibuat kesepakatan ini dan keyakinan kelas ini dapat menjadikan motivasi kalian dalam belajar ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka